MHI. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Jemaah pengajian tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada sore hari ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa melanjutkan sekolah haji kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan wawasan tentang persoalan haji yang insya Allah akan kita kaji pada sore hari ini. Selawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, nama yang menjadi panutan ideal kita dalam segala aktivitas keseharian kita. Jemaah tazkiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada sore hari ini adalah menyelami makna niat dan ikhram. Kita maklumi bersama bahwa niat itu adalah sesuatu yang sangat esensial dalam seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan. Niat menjadi penentu dari seluruh amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, tidak kalah pentingnya dalam persoalan ibadah haji. Dalam berhaji pun, niat kita mesti bagus. Niat kita mesti menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau niat kita tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh jadi nanti amalan-amalan ibadah kita itu adalah tertolak. Boleh jadi kita tidak mendapatkan sesuatu dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Begitu esensinya yang disebut dengan niat dalam ajaran Islam. Niat itu menjadi penentu dari terkabulnya dari amalan-amalan ibadah yang kita lakukan itu. Dalam persoalan haji, niat itu menjadi penting. Kenapa? Niat itu menjadi penting karena terkadang ada sebahagian orang dalam melaksanakan ibadah haji itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemungkinan besar ingin misalnya dipanggil dengan Bapak Haji, ingin dipanggil dengan Haji, ingin dipanggil dengan panggilan-panggilan yang punya intrik-intrik yang notabene-nya itu adalah ada pada amalan ibadah haji itu sendiri. Di samping itu, ada yang melaksanakan ibadah haji itu adalah ingin merubah status sosialnya. Dan seringkali, khususnya bagi kita jemaah Bugis, ya, mohon maaf, seringkali ada orang pergi berhaji bukan untuk beribadah, tetapi dia ingin mengubah status sosialnya. Kalau orang tidak pernah berhaji, biasanya dalam acara pengantin, dia itu berada di tempat cuci piring.
Tetapi ketika dia sudah menjadi haji, biasanya ditarik dari tempat cuci piring menjadi penjemput tamu. Dan ada sebagian orang yang melaksanakan ibadah haji bukan untuk yaitu lillahi ta'ala, tetapi dia hanya ingin merubah status sosialnya. Nah, inilah yang perlu bagi kita sebagai calon jemaah haji, kita mesti murnikan niat kita. Bahwa pada hakikatnya, ketika kita ingin berhaji itu adalah kita betul-betul, yaitu menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, niat bukan hanya sekedar pernyataan kehendak untuk memulai ibadah, tetapi niat itu adalah orientasi totalitas hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ulama kita mengatakan bahwa niat itu adalah ruh ibadah. Niat yang lurus, seluruh gerak haji kita menjadi perjalanan fisik saja. Boleh jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita tidak memperbaiki niat kita dalam menjalankan ibadah haji, boleh hanya perjalanan haji kita itu hanya perjalanan fisik saja. Boleh jadi hanya sebagai tempat healing-healing. Boleh jadi haji kita itu adalah tempat untuk berwisata saja, saja. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari ibadah haji kita. Karena kenapa? Niat kita tidak lurus. Niat kita bukan tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para sufi mencoba melakukan pendekatan-pendekatan tentang niat itu. Setidaknya, beliau mengatakan bahwa niat itu adalah tajarrudul qalb. Niat itu adalah pengosongan hati dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peralihan dari riyadah jasadiyah, pengalihan dari perjalanan jasmani kita menuju riyadah ruhiyah, yaitu perjalanan rohani kita. Yang ketiga adalah kesadaran eksistensial bahwa haji itu adalah kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi yang ketiga yang saya sebutkan tadi dari niat itu, bahwa pada hakikatnya ketika kita berhaji itu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhyiddin Ibnu Arabi dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau mengatakan bahwa ada dua cara kembali manusia kepada Tuhannya. Yang pertama dia sebut sebagai ar-ruju' al-ittirari. Kembali secara terpaksa. Orang yang kembali kepada Allah secara terpaksa, mau atau tidak, ya, rela atau tidak, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang disebut dengan kematian. Yang kedua, ada yang disebut sebagai ar-ruju' al-ikhtiyari. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pilihan kita sendiri. Ya. Dan itulah yang ada pada pelaksanaan ritual ibadah haji dan umrah kita. Sehingga pada hakikatnya, orang yang berhaji itu, orang yang berumrah itu adalah gladi resi kematian. Ya. Gladi resi kematian. Kita latih diri kita untuk mati. Ya. Mohon maaf, saya bukan untuk menakut-nakuti para jemaah. Ya. Bahwasanya ibadah haji itu adalah sebenarnya adalah gladi resi kematian kita. Kita mau kemana? Semua kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pilihan kembali kita kepada Allah itu ada yang kita pilih secara terpaksa, dan itulah kematian yang seperti kita saksikan. Dan apa
dan ada cara kembali kita dengan sukarela. Bahkan kita bisa membayar cara kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang kita praktekkan pada pelaksanaan umrah dan haji kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, niat kita itu mesti diperbaiki sehingga cara kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul adalah cara kembali kita dengan sukarela dan kita terterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita itu kembali kepadanya dengan pilihan kita sendiri. Pilihan kita sebagai seorang hambanya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna niat. Yang kedua, ada ihram kita. Pada hakikatnya, ihram itu adalah kita tanggalkan identitas duniawi kita. Ya. Sehingga secara fisik itu adalah, ihram adalah kondisi larangan tertentu dengan pakaian khusus. Namun dalam kajian-kajian sufistiknya, ihram itu adalah simbol kematian ego kita dan pelepasan totalitas dari identitas duniawi yang selama ini melengkit di badan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada 3 makna sufistik dari berihram itu. Pertama adalah tajarrud. Kita melepaskan status sosial kita. Kita melepaskan harta kita. Kita melepaskan simbol-simbol kekuasaan kita. Ya. Maka dengan tajarrud itu, pada hakikatnya kita melakukan pengosongan diri kita yang merupakan intrik-intrik sosial, dan itu bisa membawa kepada kesombongan, keangkuhan, dan kepungahan di depan sesama manusia. Dan itu semua kita tanggalkan dalam proses berihram kita. Yang kedua adalah tana'un nafs. Ya, kita meninggalkan keakuan dan ego kita. Dan dalam nanti ketika kita berihram, itulah yang kita tanggalkan. Tidak boleh fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Ya, orang yang sedang berihram itu tidak boleh melakukan hubungan intim. Ya, karena hubungan intim itu itulah yang sering mencelakakan orang sebenarnya. Apalagi kalau bukan pasangan. Ya, itu. Nah, itulah kita tanggalkan ego sementara kita pada saat kita berihram. Wala fusuq. Kita tidak boleh juga berbuat kefasikan. Kefasikan itu adalah muncul dari ego kita. Ya, wala jidal. Tidak boleh sama sekali kita berbantah-bantahan dan seterusnya. Maka itu semua yang disebut sebagai fana'un nafs. Kita mencoba untuk menanggalkan dari keakuan ego kita di dalam melaksanakan ihram itu. Yang ketiga adalah kesetaraan eksistensial. Dalam artian bahwa kita semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita kaji dengan pakaian ihram itu, sebenarnya itulah pakaian pertama adalah mengingatkan kita kepada kematian. 2 lembar pakaian itu, itulah yang akan mengantarkan kita bahwa memang ibadah haji itu sebenarnya adalah gladi resik kematian. Karena dengan pakaian ihram itu kita yakinkan diri kita bahwa yang akan kita bawa nanti menuju alam akhirat itu adalah 2 helai pakaian kita atau kain kapan kita. Di samping itu bahwa kita tanggalkan semua hal-hal yang notabene-nya bisa merusak dari ihram kita. Apa itu? Termasuk di dalamnya adalah memakai topi. Topi itu adalah biasanya menjadi simbol sosial. Ya, kita lihat topinya polisi. Ya, kita lihat topinya jaksa, beda. Kita lihat topinya tentara, beda.
Ya, bahkan topinya ustaz pun, ya, itu juga beda. Dan semua nanti ketika kita memakai pakaian ihram, karena topi itu, karena songkok itu adalah memiliki intrik-intrik sosial yang bisa membedakan antara satu orang dengan orang yang lain dalam kehidupan sosial kita, semua itu kita tanggalkan. Karena kenapa? Ini semua nanti membedakan antara satu orang dengan orang yang lain dalam di hadapan manusia. Dan ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu semua kita sama. Sehingga ketika orang berpakaian ihram, kita tidak tahu siapa di sini adalah seorang presiden dan siapa di sini adalah rakyat jelata. Kita tidak tahu siapa di sini adalah orang kaya dan orang miskin. Siapa yang di sini yang sering dalam kehidupan sosial kita orang terhormat dengan orang terjajah dan seterusnya. Maka ketika kita memakai pakaian ihram itu adalah penanda bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan berihram itu seakan-akan kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa aku datang kepadamu ya Allah tanpa nama, tanpa gelar, tanpa apapun kecuali kehambaan. Coba kita lihat bahwa ketika kita berihram itu kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa nama. Ya. Ada namanya Sayyid misalnya. Kita katakan semua itu. Semua sama di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya bergelar dokter misalnya. Tidak ada gelar dokter di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya orang kaya misalnya. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada hakikatnya ketika kita berpakaian ihram itu, kita kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bahwa dalam proses berihram kita itu ada larangan-larangan yang dilarang untuk dilakukan pada saat kita berihram. Pada hakikatnya itu adalah ingin mendisiplinkan jiwa kita. Larangan-larangan ihram misalnya tidak memotong rambut, tidak bermuru, tidak berhubungan seksual, tidak bertengkar. Dalam pandangan sufi bukan sekedar formal, melainkan latihan-latihan bagi pengendalian nafsu kita. Apa makna batinnya? Ketika kita dilarang untuk bermuru, kita tidak mengejar syahwat dan ambisi. Ya. Terkadang dalam kehidupan kita, yang kita dahulukan itu adalah syahwat ya kita. Kita sebagai kaum politikus misalnya, kita rela mengorbankan lawan-lawan kita demi mengejar syahwat politik kita untuk berkuasa. Bahkan boleh jadi kita melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan-lawan politik kita. Maka sebenarnya ketika kita dilarang bermuru saat kita ihram, itu intinya adalah kita tidak mengejar syahwat dan ambisi itu. Yang kedua, kita tidak dilarang untuk berhias. Tidak boleh memakai parfum, tidak boleh memakai cila, tidak boleh memakai bedak, tidak boleh ini dan seterusnya. Apa maknanya? Kita mematikan narsisme spiritual kita. Ya. Dan itulah yang selalu dalam kehidupan kita sering tampil narsis. Ya. Kalau saya mau membahasakan dalam bahasa Bugis, narsis itu adalah puji ale. Ya, mohon maaf. Ya, puji ale. Ya. Kita menampilkan sesuatu di dalam kehidupan sosial kita bahwa kita kaya ya dengan seandret ya misalnya emas kita ya mulai dari tangan sampai ini dan seterusnya ya, bahkan karena saya lihat ada sebuah postingan payungnya pun berisi dengan uang ya dan seterusnya. Itu sebenarnya dalam berihram
Tidak ada orang yang boleh pakai pakaian yang menunjukkan bahwa itu adalah narsisme itu sendiri. Maka kita dilarang untuk berhias, pada hakikatnya adalah kita mau mematikan narsisme spiritual kita. Yang ketiga adalah dalam berihram kita tidak bertengkar. Apa maknanya itu? Maknanya adalah kita membersihkan hati, amarah, dan ego kita. Ya, maka ketika kita dilarang untuk bertengkar, pada hakikatnya itu adalah kita mau mematikan yaitu ego kita mau mematikan atau kita mau membersihkan hati kita dari sifat-sifat amarah dan ego. Ya. Yang keempat, kita dilarang al-fusuk, wal-jidal, dan seterusnya, menjaga lisan. Pada hakikatnya kita diperintahkan untuk menjaga kesucian batin kita. Dan itulah pada hakikatnya yang ada pada ihram yang kita pakai itu. Jadi ketika kita melihat bahwa kita berpakaian ihram itu hanya sekedar simbol. Tetapi makna di dalamnya ketika ada larangan-larangan yang ada di situ, pada hakikatnya adalah ingin mendisiplinkan jiwa kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berihram, kita dianjurkan untuk bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah kita sebenarnya, kalau kita mau kaji secara mendalam, itu adalah jawaban cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan talbiyah tadi, itu dipahami secara sofistiknya sebagai jawaban cinta hamba kepada panggilan Tuhannya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ya, bukankah kita sengaja datang ke tanah suci Mekah itu hanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan disitulah adalah ekspresi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka talbiyah itu sebenarnya bukan hanya sekedar zikir lisan kita. Tetapi pertama adalah talbiyah itu adalah pernyataan kepatuhan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang mesti kita hadirkan dalam kehidupan kita, tentang kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tadi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, itu adalah sebuah pernyataan bahwa betul-betul kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa talbiyah itu adalah ikrar bahwa seluruh hidup kita adalah milik Allah. Dan itu yang mesti kita internalisasi di dalam diri kita, bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hakikatnya labbaik Allahumma labbaik itu adalah ikrar kita bahwa seluruh hidup kita adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apapun nanti profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka luruskanlah niat kita bahwa semuanya ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disitulah ketika niat kita perbaiki dan seterusnya, itulah nanti yang berpengaruh tentang diterimanya dari amal-amal kita. Karena kenapa? Ketika kita sudah
berada pada kepasrahan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah akan menilai kita. Yang ketiga adalah talbiyah itu adalah resonansi antara panggilan ilahi dan kesiapan rohani manusia. Jadi ada resonansi itu. Ada panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti bergetar di dalam lubuk hati sanubari kita, bahwa betul-betul Allah memanggil kita dan kita mencoba untuk menjawab panggilan itu. Kita datang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan umrah dan haji kita. Bukankah itu adalah sebuah resonansi antara panggilan ilahi dan kesiapan rohani kita? Bahkan kalangan sufi itu mengatakan bahwa talbiyah kita itu adalah gema perjanjian primordial kita antara Allah dan ruh manusia itu. Coba kita analisis secara mendalam. Dari ungkapan talbiyah kita, di situ ada gema perjanjian primordial kita. Labbaik Allahumma labbaik. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah mesti kita resapi nanti. Kita mencoba untuk melakukan internalisasi dari talbiyah yang kita ucapkan itu. Dan kita semua nanti akan merasakan. Ya, bapak-bapak yang sudah berumrah dan belum sempat berhaji, nuansa-nuansa seperti itu selalu hadir dalam diri kita. Apatah lagi ketika nanti sudah kita berpakaian ihram dan dianjurkan untuk bertalbiyah. Ketika kita nanti sudah mendekati tanah suci Mekah, apatah lagi sudah kelihatan jam besar, itu ada getaran-getaran jiwa kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita melafazkan talbiyah itu, coba kita renungkan, coba kita resapi dari talbiyah-talbiyah itu. Dan saya yakin bahwa ketika kita nanti meresapi itu, ada sesuatu yang tidak mampu untuk kita bahasakan. Bahwa pada saat itu, betul-betul kita sudah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tujuan akhir kita bukan Ka'bah. Pada hakikatnya nanti setelah kita berihram, tujuan akhir kita itu bukan Ka'bah. Tetapi sebenarnya adalah pemilik Ka'bah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perspektif sufistik, haji bukanlah sampai di Ka'bah, tetapi sampai pada kesadaran yang hidup itu. Sehingga Ibnu Arabi dalam sebuah ungkapannya, orang awam itu berhaji ke rumah Allah, tetapi orang arif, orang bijaksana, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia berhaji kepada pemilik rumah itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian Ka'bah itu hanya sekedar simbol. Ihram itu adalah sekedar proses. Niat itu adalah arah kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, dan endingnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan akhir kita. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahil masir. Dan Allah mengatakan bahwa semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna esensi bahwa ketika orang mati, yang diucapkan itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi dengan dua cara. Bahwa kita kembali dengan cara terpaksa
dan kita kembali dengan suka rela. Dan itulah yang kita lakukan pada saat kita melaksanakan ritual ibadah umrah dan haji itu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada kita semua. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal penting kita ketika melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan boleh langsung melalui chat atau langsung mengaktifkan suaranya. Penting kita ketika melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan boleh langsung melalui chat atau langsung mengaktifkan suaranya. Penting kita ketika melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan boleh langsung melalui chat atau langsung mengaktifkan suaranya. Penting kita ketika melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan boleh langsung melalui chat atau langsung mengaktifkan suaranya. Ya, boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya.